Sebagai salah satu situs bersejarah yang ada di kota Serang, Banten, pastinya sudah tak asing lagi bagi sebagian masyarakat yang melintas di kawasan Pamayaran. Pasalnya, bangunan bendungan peninggalan masa kolonial Belanda yang dibangun di tahun 1905 ini membutuhkan waktu pengerjaan selama 20 tahun yang dikerjakan oleh hampir 300.000 warga pribumi pada masa itu. Tak heran jika bendungan lama yang namanya diambil dari arti kata pembayaran ini dinobatkan sebagai bendungan termahal yang disinyalir memakan biaya 5 juta gulden atau setara dengan miliaran rupiah pada masa ini. Pamayaran dulunya sistem pekerja yang diupahkan oleh kolonial Belanda, cuman sistem upahnya itu nggak sesuai, itu pembayaran. Namun sayangnya, bendungan yang memiliki luas lebih dari 200 meter ini terakhir beroperasi mengaliri area lahan perkebunan warga pada tahun 1997 silam. Dan kini hanya dijadikan sebagai salah satu situs bersejarah yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Tak hanya menawarkan segudang sejarah, bendungan lama Pamayaran ini tak lepas dari kesan mistis dan angker saat malam menjelang. Dimulai dari suara layaknya pasar yang kerap terdengar dari arah pintu air nomor 3. Bahkan tak jarang, masyarakat yang melintas mendengar suara layaknya gerombolan pasukan Belanda yang seolah sedang berjaga. Karena dulu masih zaman gelap ya, sering lewat, ini suara kayak suara pasukan tentara. Terlebih lagi saat masih bendungan aktif, warga sekitar kerap melihat penampakan adanya sosok 2 ekor buaya yang disinyalir sebagai penjaga dari bangunan tersebut. Dan pernah memakan korban yang meregang nyawa di salah satu pintu air yang ada akibat melanggar aturan dan pantangan yang sudah menjadi wasiat turun-temurun. Kesurupan di sini banyak gitu, karena dia itu kadang-kadang menyepelekan bang itu. Lantas, mampukah kami menguak sisi lain sejarah yang tak tertulis pada bendungan lama ini lewat mereka yang tak kasat mata? Wow. Ruth, sekarang kita udah ada di bendungan pertama, terbesar, tertua di zaman masa kolonial Belanda. Ada beberapa cerita sejarah di tempat ini, tapi yang pengen kita kuak malam ini adalah hal-hal yang tidak tertulis di sejarah. Ini dia namanya Bendungan Pamarayan. Rudi, apa yang kamu rasain di sini? Banyak sekali suara. Suara apa, Ruth? Aku nggak dengar suara, aku cuma dengar suara-suara hewan. Hantaman besi, suara riuh orang-orang kerja, dan juga ada beberapa orang-orang yang protes. Bisa dijelasin lebih detail lagi, Ruth? Aku masih belum bisa ngebayangin, ngerasain apa yang di benak kamu sekarang. Jadi memang di sini ada pekerja yang jumlahnya banyak sekali, dan mereka itu membangun ini pakai semacam palu gitu, tang 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 tang. Itu banyak sekali riuhnya, dan beberapa ada juga yang jalan di sini. Mereka capek, kelelahan. Saya bisa rasakan mereka yang jalan-jalan di sekitar sini. Bentar, pekerjanya ini orang-orang Indonesia, Ruth. Indonesia. Dan dibangun sama orang-orang Belanda, berarti mereka tuh kayak semacam budak dong. Mereka ini sebenarnya dibayar, tapi mereka banyak yang protes atas bayaran itu. Berarti mereka bayarnya nggak sesuai. Berarti ini kayak kerja rodi gitu ya? Zaman dulu kan Kurang kayak lebih gitu seperti kan? itu. Zaman penjajahan. Saya lihat ada beberapa pengawas dari
zaman Belanda. Mereka bertubuh tinggi tegap. Mereka pakai seperti topi. Topinya itu mirip topi bundar. Kayak cowboy gitu. Mereka pakai celana pendek dan sepatu boots. Dan ada revolver, sejenis senjata api. Iya, senjata api. Sini, Pistol ya? pistol. Dan si orang Belanda ini, dia dengan kejam, dia jalan mengawasi si pekerja. Kalau malas, Maksud kamu dipukul pakai pistol? mereka nggak mau tahu. Kalau mereka tiba-tiba mati di tengah-tengah kerjaan gimana? Tinggal ganti. Ratusan ribu pekerjanya. Ratusan ribu. Untuk pekerja karena dulu kita Banten ini baru, ini jadi Jawa Barat, dari Jawa Tengah, dari Jawa lah sekitarnya. Itu dari Jawa untuk dipekerjakan di Pamaran ini. Kurang lebih 300.000 pekerja, buruh harian. Terus. Berarti di sini dulu banyak terjadi hal-hal yang kejam. Mereka memang kejam sekali. Ada juga sekelompok orang, sekelompok Belanda itu yang pakaiannya itu dia pakai celana panjang dan nggak kalah garangnya. Siapa mereka? Mereka bawa rifle. Rifle itu kayak semacam sejenis senapan, mirip senapan angin ya, tapi itu api. Mereka mengawasi para pribumi yang lagi kerja satu persatu. Kumisnya tebal. Dan mereka suka banget ngisep rokok cerutu. Bagi yang nggak nurut, ya udah dihantam ke kepalanya. Hah? Masih nggak nurut juga. Gah! Gimana caranya ini akan jadi sesuai tempo? Ya. Ini harus jadi sesuai waktu yang ditentukan. Mereka nggak pikirin orang-orang kecapean, orang-orang tersiksa, nggak ada yang peduli. Sosok-sosok ini berusaha komunikasi sama kamu nggak, Ruth? Mereka ada ngomong apa gitu? Terus ada di mana sekarang mereka? Saya merasakan residu energi di zaman saat itu. Oh, Mereka nggak berbicara, tapi itulah yang sekiranya terjadi di sini. Ada banyak darah-darah di sini. Ada beberapa bekas perban tergeletak dari kaki-kaki yang berdarah karena habis kerja. Terus Kasian. parahnya mereka ada juga yang diseret, yang disiksa, diperlakukan seperti ini. Itu biasa provokator memberontak. Jadi yang nggak terima suruh kerja paksa itu mereka memberontak. Dan ini yang terjadi, mereka diseret. Ada yang diseret pakai kuda malah. hah? Sampai sana